Kalau ngomongin soal sejarah, mungkin sebagian dari kalian tahu gigs, kalau selama 78 tahun Indonesia merdeka, ada banyak banget peristiwa yang bisa dibilang udah jadi sejarah kelam yang pernah terjadi di negeri ini. Dari sekian banyak peristiwa kelam di negeri ini, salah satu yang paling gak bisa dilupain adalah peristiwa konflik Sampit di Kalimantan Tengah. Buat kalian yang belum tahu, jadi sekitar bulan Februari tahun 2001, terjadi konflik besar yang melibatkan etnis suku Dayak dan etnis Madura di Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Soal kenapa konflik ini bisa terjadi, itu nanti kita bakalan bahas. Tapi intinya konflik ini tuh sangat mengerikan dan korbannya banyak banget. Bahkan di beberapa sumber mengatakan kalau ketika peristiwa ini terjadi, salah satu jalanan di Kota Sampit itu dipenuhi darah. Dan banyak juga kepala manusia yang ditancapkan ke tombak sambil dibawa keliling kota. Dalam konflik Sampit ini juga muncul legenda-legenda yang konon katanya muncul saat peristiwa ini terjadi. Seperti adanya kejadian mandau terbang yang mencari kepala manusia sampai munculnya sosok Panglima Burung, yaitu sosok mistis penjaga dan pelindung suku Dayak. Nah, kali ini kita akan bahas konflik Sampit di Kalimantan dan juga kita bakalan bahas sedikit legenda yang muncul ketika konflik ini berlangsung. Dan disclaimer dulu, pembahasan ini gak bermaksud menyinggung atau ibaratnya membuka luka lama bagi sebagian orang ya. Tapi kita ngebahas ini dalam konteks sejarah dan mudah-mudahan konflik ini gak akan kejadian lagi di masa depan. Sebenarnya kalau mau ditarik benang merahnya, konflik antara etnis suku Dayak dan Madura itu udah terjadi selama bertahun-tahun sebelumnya. Sampai akhirnya memuncak pada konflik Sampit. Etnis Madura sendiri udah ada di Kalimantan sejak tahun 1902 ketika pemerintah kolonial Belanda waktu itu melakukan semacam program transmigrasi. Pemerintah kolonial Belanda nangkut orang-orang Madura ke Kalimantan Barat tuh buat dikerjain sebagai kuli di perkebunan dan juga sebagai pekerja dalam pembuatan jalan Trans Kalimantan. Terus sekitar tahun 1930-an, makin banyak orang-orang Madura yang merantau ke Kalimantan Barat dan juga Kalimantan Selatan. Di masa Orde Baru, pemerintah melakukan lagi semacam program transmigrasi. Jadi populasi orang Madura di Kalimantan tuh tambah banyak. Menurut beberapa artikel, orang Dayak pada awalnya tuh nerima kedatangan para transmigran dari etnis Madura dengan sangat terbuka. Buktinya ada beberapa warga Madura yang ternyata bisa sukses di tanah Borneo. Ada yang sukses jadi pedagang, pemilik kebun, pemilik pertambangan emas pun ada. Cerita kesuksesan inilah yang kemudian mengundang banyak warga Madura akhirnya mengadu nasib ke wilayah Kalimantan. Di sana, orang Madura yang dikenal sebagai tipikal orang yang pekerja keras, kemudian mau nih ngelakuin pekerjaan apapun buat bertahan hidup. Mulai dari kerja di penambangan emas, memotong kayu, pemecah batu, penarik beca, sopir oplet, penjual sate, bahkan memulung. Pokoknya hampir di semua sektor pekerjaan pada waktu itu pasti ada orang Maduranya. Kedatangan orang Madura di Kalimantan itu sedikit banyak pasti nimbulin masalah baru, seenggaknya bagi masyarakat asli di sana, kayak suku Dayak dan juga Melayu. Entah apakah karena perbedaan budaya atau karena mungkin kecemburuan sosial kah, masyarakat Madura seringkali terlibat masalah sama suku-suku lain di sana. Sebelum konflik dengan suku Dayak, orang Madura juga pernah nih konflik sama suku Melayu, kayak dalam konflik Sambas di Kalimantan Barat tahun 99. Konflik Sambas ini muncul karena adanya perkelahian antara warga etnis Melayu dan juga Madura yang ujung-ujungnya pembunuhan. Dan hasil dari konflik Sambas ini, masyarakat Melayu Sambas nggak bisa lagi nerima kedatangan orang Madura buat tinggal di Kabupaten Sambas. Kami nggak tahu apakah sekarang udah berubah atau masih gitu. Tapi ini tolong banget dikoreksi kalau salah ya, soalnya di beberapa artikel berita disebutkan seperti itu. Nah, gimana dengan masyarakat Dayak? Konflik suku Madura dan orang Dayak itu sebenarnya udah sering terjadi jauh sebelum konflik Sampit ini meletus. Salah satu sumber mengatakan kalau konflik pertama suku Dayak dengan Madura itu terjadi pada tahun 1933. Dan sejak saat itu, kedua etnis suku ini tuh masih sering terlibat perselisihan. Perselisihan ini tentu aja disebabkan sama berbagai macam faktor. Puncaknya itu terjadi di sekitar tahun 90-an. Tahun 96 akhir sampai tahun 97 awal terjadi konflik yang lumayan besar antara suku Dayak dan juga orang Madura. Alasannya karena pada waktu itu suku Dayak nanggep kalau orang Madura itu udah kelewat batas dalam melakukan penambangan emas di wilayah mereka.
Kan kalian tahu sendiri kalau suku Dayak itu tuh dekat banget sama alam dan hidup berdampingan dengan alam. Jadi mungkin rusaknya alam akibat penambangan emas bikin sebagian masyarakat Dayak marah. Dan dari situ muncullah stereotip negatif orang-orang Dayak terhadap orang-orang Madura. Mereka menganggap orang Madura itu sebagai kaum pendatang yang keras kepala dan tidak menghargai tuan rumah. Harusnya, bagi kaum pendatang, gak peduli apapun suku dan agamanya, menganut prinsip di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tapi masyarakat Dayak gak melihat hal ini dalam diri sebagian masyarakat Madura pada waktu itu. Sifat umum masyarakat Dayak yang tenang, menghormati alam, itu agak bertolak belakang dengan sifat orang Madura yang dikenal agak cenderung keras. Makanya, walaupun ada banyak suku yang juga tinggal di Kalimantan, tapi cuma orang Dayak dan orang Madura yang seringkali terlibat konflik. Dan dari sini mungkin kita bisa sedikit tahu nih latar belakang kenapa kedua suku itu sering banget terlibat perselisihan. Oke, sekarang kita bahas kronologi konflik Sampit ya. Jadi konflik antara suku Dayak dan Madura di tahun 97 itu kemudian mereda. Muncul lagi di sekitar tahun 2000-an akhir. Waktu itu, sekitar bulan Desember tahun 2000, beberapa orang dari suku Dayak dan juga Madura terlibat bentrok di desa Karangpangi, Kabupaten Katingan. Bentrokan kemudian terjadi lagi di sebuah tempat hiburan di desa pertambangan emas, Ampalit. Bentrokan di tempat hiburan ini bikin seorang warga suku Dayak yang bernama Sandong tewas dengan beberapa tusukan senjata tajam. Kasus ini pun ditangani oleh kepolisian setempat. Nah, entah apakah kepolisian waktu itu udah benar-benar nanganin kasusnya dengan baik atau tidak, tapi intinya keluarga Sandong ini nggak terima dan lebih milih menyelesaikan kasus itu dengan cara mereka sendiri. 2 hari setelah kejadian tewasnya Sandong, 300 orang Dayak kemudian kumpul dan pergi mendatangi lokasi tewasnya Sandong untuk nyari siapa pelakunya. Tapi, karena mereka nggak berhasil nemuin si pelaku, orang-orang Dayak kemudian melepaskan amarah mereka dengan merusak 9 rumah, 2 mobil, dan 5 motor, serta tempat karaoke yang semuanya itu milik warga Madura. Gara-gara kejadian itu, ada sekitar 1.500 warga Madura yang akhirnya ngungsi. Setelah itu, orang Dayak yang tadi kemudian dapat kabar kalau terduga pelaku pembunuhan Sandong ternyata ngumpat di kota Sampit, gak jauh dari Kabupaten Katingan. Setelah kejadian itu, suasana di sekitar wilayah Katingan mulai mencekam, dan aparat keamanan saat itu gak bisa berbuat banyak buat ngamanin situasi di sana. Dan situasi ini dimanfaatin sama sekelompok orang buat nyebarin berita-berita yang sifatnya provokasi. Salah satunya adalah adanya isu kalau beberapa warga Madura yang ada di Sampit itu nyimpen sejumlah bom rakitan yang kabarnya bakalan dipakai pada saat malam Natal tahun 2000. Masyarakat Dayak yang sebagian besar beragama Kristen tentu aja marah dengar isu ini. Konflik yang awalnya karena masalah sosial sekarang nambah jadi konflik agama. Tapi tentu aja isu ini nggak terbukti dan orang-orang Madura udah klarifikasi kalau itu adalah kabar hoax. Pada akhirnya nggak ada pemboman saat malam Natal di tahun itu. Nah, sayangnya kabar ini tuh keburu tersebar di kalangan masyarakat Dayak dan situasi tetap jadi tegang. Di tengah ketegangan ini, sekitar jam 1 malam tanggal 18 Februari 2001, beberapa masyarakat Dayak di Sampit kemudian nyerang rumah seorang etnis Madura yang bernama Matayo. Katanya penyerangan ini dilakukan karena mereka pengen balas dendam atas peristiwa yang terjadi di Karangpangi yang udah dijelasin di awal tadi. Hasilnya 4 orang meninggal, 1 orang terluka dalam penyerangan itu, yang semuanya adalah orang Madura. Orang Madura tentu aja nggak terima atas penyerangan itu, kemudian mereka melakukan serangan balik. Pagi harinya sekitar jam 8, beberapa warga Madura datengin rumah seorang warga Dayak yang bernama Timil. Timil ini diduga udah nyembunyiin salah satu pelaku penyerangan rumah orang Madura yang newasin 4 orang tadi. Untung aja waktu itu Timil bisa diamanin sama polisi. Tapi warga Madura yang udah keburu marah, bakar rumah Timil dan nyerang rumah kerabat Timil yang gak jauh dari situ. 3 orang kerabat Timil tewas dalam penyerangan warga Madura. Orang Madura yang terlibat penyerangan itu kemudian ditahan sama polisi. Tapi ini gak bikin suasana jadi tenang. Justru sebaliknya, penahanan warga Madura itu justru bikin warga Madura jadi defensif, terus mempersenjatai diri mereka dan melakukan sweeping ke rumah-rumah orang Dayak yang ada di kota Sampit. Rumah-rumah dan kendaraan dibakar dan banyak ditemuin mayat di sudut kota Sampit. Tapi masih belum jelas apakah mayat itu berasal dari orang Madura atau orang Dayak. 2 hari setelah kejadian penyerangan itu, kota Sampit udah dikuasai sama orang-orang Madura. Sedangkan warga Dayak semakin terdesak dan milih mengungsi dari kota Sampit.
Cerita penyerangan orang Madura kepada saudara mereka di Sampit bikin masyarakat Dayak yang ada di luar kota mutusin buat datang ke Sampit. Kota Sampit yang awalnya dikuasai sama warga Madura berubah saat warga Dayak dari berbagai daerah datang ke kota Sampit. Rata-rata warga Dayak yang datang itu berasal dari Dayak pedalaman dan masuk ke kota Sampit melalui hilir Sungai Mentaya. Orang-orang Dayak masuk ke Sampit secara bergelombang. Mereka nyusup ke pemukiman warga Madura yang letaknya ada di sudut jalan kota Sampit. Nah, mungkin di antara kalian sering banget dengar kekuatan magis orang-orang Dayak pedalaman. Sejak zaman dulu, orang-orang Dayak itu dikenal sebagai pejuang yang punya kekuatan magis. Konon, pada saat kejadian penyerangan itu, Panglima Perang suku Dayak bakalan membekali semacam ilmu kebal ke pasukannya. Selain ilmu kebal, mereka juga ngelakuin semacam ritual yang bikin orang Dayak tuh bisa bedain yang mana orang Madura, yang mana bukan orang Madura, cuma dari penciuman aja. Kalau menurut cerita orang-orang, orang Madura tuh biasanya punya bau khas. Kalau orang Dayak nyium bau sapi di tubuh seseorang, maka menurut mereka, dia bisa dipastikan adalah orang Madura. Selain penciuman, konon katanya orang Dayak juga punya ilmu di mana mereka bisa tahu kalau itu orang Madura atau bukan dari penglihatan gaib mereka. Jadi orang Madura itu bakalan berubah kepalanya jadi kepala hewan dalam penglihatan orang Dayak. Tapi kita nggak tahu ya, ini beneran atau sekedar mitos. Intinya, orang-orang Dayak itu dikenal punya kekuatan magis. Bahkan dibilang kalau salah satu ilmu santet terkuat itu asalnya dari Kalimantan. Ini mohon banget tolong dikoreksi kalau salah ya. Nah, selain penciuman, ada juga legenda nih, munculnya Panglima Burung dalam konflik tersebut. Buat kalian yang belum tahu, Panglima Burung adalah seorang tokoh mistis dalam kepercayaan suku Dayak. Biasanya Panglima Burung ini digambarin sebagai sosok orang tua, atau bisa juga berwujud laki-laki atau perempuan. Sosok ini diceritain tinggal di pedalaman hutan Kalimantan, dan sosoknya bisa dipanggil dengan melakukan upacara tertentu. Panglima Burung udah dikenal sejak lama bagi masyarakat suku Dayak. Dia dianggap sebagai pelindung mereka kalau suku Dayak merasa terancam atau lagi dalam keadaan perang. Nah, selain Panglima Burung, sebenarnya ada sosok lain juga nih yang dipercayain sama suku Dayak. Mereka adalah Panglima Sumpit, Panglima Naga, Panglima Kumbang, yang semuanya itu dianggap sebagai pelindungnya suku Dayak. Selain Panglima Burung, ada juga mitos tentang mandau terbang. Mandau sendiri adalah senjata khas suku Dayak yang agak mirip sama parang. Menurut legenda, mandau ini tuh bisa terbang sendiri sambil mencari kepala musuh buat ditebas. Tapi terbang yang dimaksud di sini bukan senjata mandaunya literally terbang kesana kesini secara fisik ya. Mandau itu punya semacam roh atau arwah, dan roh inilah yang kemudian terbang secara gaib mencari kepala musuhnya. Kalau si mandau ini udah nemuin kepala yang dimaksud, maka kepala musuhnya bakalan terpenggal secara tiba-tiba. Semua kemampuan itu tentu aja berasal dari masa lalu suku Dayak yang seringkali perang dan juga melakukan praktik ngayau atau tradisi berburu kepala manusia. Jadi di zaman dulu, orang Dayak nih, khususnya Iban dan Kayan, ngelakuin tradisi ngayau sebagai syarat dalam prosesi pernikahan. Dalam tradisi ini, laki-laki suku Dayak Iban tuh harus bawa pulang kepala musuhnya sebagai bukti kalau dia udah dianggap sebagai bujang berani atau raja berani. Setelah mendapatkan kepala musuh dan dibawa pulang, biasanya tengkorak musuhnya ini bakal dikeringkan dan dipajang di rumah. Tapi tradisi ini udah dilarang sejak tahun 1984. Tapi nggak tahu sih apakah ini beneran ditinggalkan atau tidak. Nah, semua yang tadi dijelasin konon katanya dilakukan atau muncul dalam konflik Sampit ini. Banyak suku Dayak yang berhasil masuk ke kota Sampit dan ngelakuin pembantaian kepada etnis Madura. Tercatat ada sekitar lebih dari ratusan orang etnis Madura yang jadi korban, sedangkan ribuan lainnya itu berhasil mengungsi ke kota-kota sekitar. Dan ini nggak cuma terjadi di kota Sampit. Konflik ini juga nyebar ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah, bahkan sampai ke Pontianak. Pokoknya waktu itu kondisinya kacau banget deh. Darah di mana-mana, tumbuh tanpa kepala banyak ditemuin di jalan, banyak kepala-kepala di pagar, rumah-rumah dibakar. Bahkan kabar tentang adanya praktik kanibalisme juga muncul dalam konflik besar ini. Polisi dan TNI yang sejak awal diturunin buat menyelesaikan konflik ini malah nggak bisa berbuat banyak karena banyaknya aksi provokasi dari orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Selain itu, konflik ini juga terjadi di banyak daerah, jadi mereka tuh kekurangan personil buat ngatasin hal ini.
Pokoknya orang-orang Dayak pada waktu itu tuh memburu semua orang Madura sampai ke seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Akhirnya sekitar 90% warga Madura di Kalimantan Tengah itu harus diungsikan ke luar Kalimantan menggunakan kapal TNI. Bisa dibayangin sekacau apa situasi pada saat itu. Nah, konflik Sampit yang dimulai pada bulan Februari baru bisa berakhir sekitar bulan Maret. Konflik ini terus mereda saat pemerintah ningkatin personil keamanan, mengevakuasi warga, dan juga nangkep provokator. Korban tewas dari konflik ini diperkirakan mencapai sekitar 500 sampai 1.300 orang, yang sebagian besar didominasi oleh warga Madura. Dan setelah kejadian itu, warga Madura dan orang Dayak akhirnya sepakat membuat perjanjian damai. Di sini bisa kita simpulin kalau harga sebuah kedamaian itu mahal banget. Butuh ratusan korban manusia sampai akhirnya kita sadar kalau jalan damai itu lebih baik. Kalau kalian ditanya siapa yang salah dalam konflik Sampit ini, mungkin ada yang jawab orang Madura, ada juga yang jawab orang Dayak. Tapi ini tergantung perspektif masing-masing sih. Kalau menurut kami, baik orang Dayak maupun orang Madura, mereka berdua inilah yang jadi korban. Baik orang Dayak dan orang Madura adalah korban dari lemahnya penanganan aparat kepolisian waktu itu dalam menangani konflik-konflik kecil yang terjadi antara masyarakat Dayak dan Madura. Kalau sejak awal konflik antara kedua suku ini bisa diselesaikan dengan baik, mungkin korbannya nggak bakalan sebanyak ini. Terus orang Dayak dan orang Madura juga korban dari kelalaian pemerintah dalam menangani konflik sosial yang bakalan terjadi. Contohnya dalam pemerintahan. Pada masa Orde Lama, orang-orang Dayak itu banyak menguasai kepemimpinan di tingkat provinsi dan kabupaten di Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat. Ya ini karena pemimpin dari suku Dayak punya kedekatan khusus dengan Soekarno. Tapi semenjak Soekarno nggak lagi berkuasa, sebagian pemimpin suku Dayak waktu itu dihabisi dengan alasan terlibat dengan Partai Komunis Indonesia. Terus pada masa Orde Baru, keberadaan orang Dayak di pemerintahan lambat laun digantikan oleh orang Madura, khususnya di Kalimantan Barat. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab dengan menyebarkan propaganda anti Madura. Buktinya pada saat konflik Sampit terjadi, ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk bikin konflik Madura dan Dayak jadi lebih besar. Jadi, ada dua pejabat pemerintah daerah Kota Waringin Timur yang sengaja ngerencanain kerusuhan ini. Bahkan mereka udah siap membayar sebanyak 15 juta ke orang yang siap jadi provokator. Dua orang pejabat ini melakukan hal itu karena mereka nggak suka kalau orang Madura menempati posisi tertentu di pemerintahan. Kasarnya, mereka tidak puas karena semua pejabat yang akan dilantik saat itu adalah orang yang beragama Islam. Selain itu, banyak juga ditemuin selebaran yang isinya provokasi dan pengancaman terhadap warga etnis tertentu yang ada di kota Sampit. Jadi, konflik Sampit ini terjadi bisa dibilang karena gagalnya pemerintah dan banyaknya aksi provokasi yang dilakuin orang tertentu. Dan sebenarnya kalau nggak ada provokasi, kita yang hidup di Indonesia, mau apapun suku dan agamanya itu pasti bakalan bisa hidup rukun. Tapi masalahnya selalu aja ada orang-orang yang gak suka sama kerukunan ini. Semoga gak ada ya di kolom komentar juga. Makanya ini tuh sebenarnya tugas kita buat ngejaga kedamaian di Indonesia ini. Mudah-mudahan konflik Sampit ini bisa dijadiin pelajaran buat kedepannya ya. Dan tolong dikoreksi kalau ada yang salah. As always, kalau ada yang mau ditambahin, ada yang mau di-request, ada yang mau didiskusikan, komen aja di kolom komentar. Thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye! Mangkut orang-orang Madura ke Kalimantan Barat tuh buat dipekerjain sebagai kuil. Kuil. Ngayau atau tradisi berbulu gak sih?